Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Pujianto, NDH 03, peserta Latsar Angkatan 11 Puslatbang KDUD Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review terhadap materi tentang akuntabilitas yang baru saja kami dapatkan. Bapak dan Ibu, dilihat dari pengertiannya, akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan amanah ataupun tugas yang diberikan kepada seseorang tersebut. Artinya, di dalam akuntabilitas terkandung beberapa aspek. Di antaranya yang pertama adalah aspek hubungan. Nah, hubungan di sini berarti adanya ikatan antara seseorang yang memberikan wewenang dengan seseorang yang diberikan wewenang, antara seorang atasan dengan seorang bawahan. Ya, selain itu juga ada pula hubungan nanti yang sifatnya horizontal ya di sana antara yang diberikan wewenang tadi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, adanya aspek hasil. Artinya bahwa di dalam akuntabilitas, seorang PNS harus bertanggung jawab, kemudian adil, kreatif, dan juga inovatif. Yang ketiga, bahwa di dalam akuntabilitas mengandung sebuah konsekuensi. Artinya, ada reward dan juga punishment nanti yang akan didapatkan oleh seorang ya di dalam proses mempertanggungjawabkan terhadap apa yang sudah dilakukan. Reward di sini bukan hanya berupa materi, tetapi bisa saja di sini nanti berupa penghargaan ataupun hal lain sejenisnya yang dianggap itu sebagai sebuah penghargaan di masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki kinerja. Artinya bahwa hasil dari laporan tadi yang sudah dibuat oleh seseorang maka bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan improvisasi diri sehingga pelayanan bisa terus ditingkatkan. Nah, terkait dengan hal itu, maka di sini akuntabilitas penting jadi bagian dari seorang ASN atau PNS. Kenapa hal itu dikatakan penting? Karena terkait dengan fungsinya. Di antaranya yang pertama adalah fungsi pada peran demokrasi. Artinya bahwa akuntabilitas di sini tidak hanya melibatkan satu orang saja, tetapi nanti juga melibatkan user atau masyarakat luas. Hal ini dianggap sebagai mekanisme kontrol dari atau demokrasi yang ada di Indonesia ya, sehingga kita bisa diawasi karena informasi yang bisa diakses dengan sangat terbuka oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah peran konstitusional. Nah, diharapkan dengan laporan tadi atau kegiatan yang sudah kita buat dan bisa diakses oleh masyarakat, diharapkan nanti bisa menjadi sebuah cara untuk mencegah korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya di sini adalah peran belajar. Artinya bahwa di dalam akuntabilitas ini maka diharapkan terjadi proses improvisasi diri atau evaluasi dari apa yang kita capai, kemudian kita evaluasi dan kita gunakan untuk meningkatkan pelayanan kita di masa depan. Nah, ASN di sini penting ya. Kenapa? Bagi diri saya pribadi terutama pelajaran hari ini sangat penting karena sebagai seorang ASN paling tidak kita bisa melakukan 9 prinsip atau nilai dasar di dalam akuntabilitas itu yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Di antaranya adalah leadership, kemudian keterbukaan, keadilan, kemudian kepercayaan, dan lain-lain itu yang harus kita terapkan di dalam sendi-sendi kehidupan. Sehingga
apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sebagai seorang aparatur sipil negara itu bisa dipertanggungjawabkan, sehingga aspek etik, aspek legal, aspek tanggung jawab, dan juga aspek tanggung gugat setiap pekerjaan yang kita lakukan itu ada buktinya. Ya. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan terkait dengan hal tersebut? Yang berikutnya adalah sebagai seorang PNS atau ASN, kita harus bertindak sesuai dengan kode etik. Ya, kode etik itu ada pada setiap profesi masing-masing, maka itu yang harus kita patuhi, yaitu kode etik kita di sini adalah kode etik sebagai PNS, kode etik sebagai dosen. Kalau saya pribadi, kode etik juga sebagai seorang perawat, maka itu yang harus kita patuhi. Kemudian yang berikutnya adalah melayani stakeholder, dalam hal ini terkait mahasiswa, tanpa membeda-bedakan atau tanpa diskriminasi, dan aspek pelayanan harus tepat waktu. Itu beberapa contoh yang harus kita lakukan sebagai seorang PNS. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.